Halo Mas Mbak, jangan lupa subscribe channel YouTube MJTV dan pastikan kamu nyalakan notifikasinya. Bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari benangnya, dari kainnya, dari isinya, pertahankan yang bagus gitu Mbak. Menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk menciptakan berbagai inovasi dan karya. Nggak sesuai dengan gambar, tapi nggak sesuainya malah lebih bagus. Sahabat Bang Bapas 69 di MJTV setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sahabat Bang Bapas 69, wadah bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk terus memperbesar skala usahanya menembus pasar global. Saya memulai usaha bikin bumbu ini bulan Juni tahun 2018. Awal mula saya memulai usaha, waktu itu saya resign dari pekerjaan Mbak. Dulu saya bekerja di rumah sakit di Solo, tapi keluarga di Magelang. Kemudian setelah saya resign, saya menetap di Magelang. Saya pengen punya usaha sendiri. Ketemulah saya berpikir untuk membuat bumbu, karena bumbu ini digunakan oleh semua orang dan bumbu saya ini beda sama bumbu yang lain, yaitu tanpa MSG, tanpa pengawet, kemudian bumbunya basah, jadi mentah, nggak dimasak dulu. Walaupun tanpa pengawet tapi bisa tahan lama. Bisa sampai 1 tahun di kulkas. Kalau di suhu ruang itu bisa untuk 2 bulan, sampai 2 bulan. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro tersebut? Kita akan memahami, oh ini si A ternyata kekurangan di sisi modalnya nih, di sisi lain kemudian si B, oh ini modalnya sudah cukup sebenarnya, tapi dia membutuhkan jaringan pemasaran. Kita bantulah dari jaringan pemasarannya. Nah, kalau kekurangannya nanti di bidang SDM-nya. Nah, nanti kita juga memiliki program yang namanya program pelatihan untuk usaha mikro. Dari ini sudah kita jalankan 3 periode berturut-turut, dan yang keempat dan kelima karena kita sekarang dalam kondisi pandemi tidak bisa kita jalankan. Iya, dari Pak Mustafa. Untuk permodalan pertama, yang kedua pemasaran. Kemudian untuk karyawan Bapak sendiri juga memakai bumbu saya. Banyak yang memakai bumbu. Waktu awal-awal memulai usaha, saya bingung di pemasaran. Karena saya emang basicnya bukan bisnis ya. Saya dulu kan bekerja di rumah sakit. Jadi waktu awal usaha untuk pemasaran, saya langsung online, Mbak. Dari situ saya belajar IG, saya belajar Facebook, semuanya saya pelajari dari nol, benar-benar dari nol. Untuk bisa tahan lama tanpa pengawet itu di bahan bakunya, jadi kita memakai bahan baku yang bagus, kemudian di proses produksinya. Untuk proses produksinya sendiri, kita mengutamakan kebersihan, kemudian ini bumbu tanpa air sama sekali, dan diproduksi dengan tradisional, ditumbuk dan diulek. Untuk konsumen itu lebih suka yang dengan tradisional itu. Kalau diulek itu nanti teksturnya itu nggak terlalu lembut, kemudian minyak dari bahannya itu sendiri sudah keluar, jadi nggak perlu ditambah minyak lagi. Para pelaku usaha mikro binaan Bang Bapas 69 ketika kita ajak untuk pameran di tingkat nasional, dampaknya luar biasa.
dia pulang membawa bekal ilmu, bekal pengalaman, dan ini ditukarkan kepada pelaku-pelaku usaha lainnya di sekitarnya. Jadi implikasinya sangat positif untuk kemajuan pelaku usaha kecil mikro di Kabupaten Magelang. Di kota-kota di Jawa Tengah, Solo, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, kemudian Jogja, Semarang, Tegal, Purwokerto, Kudus, kemudian di Jawa Barat, di Bogor, Bandung, Jabodetabek, ya, Jawa Timur. Jawa Timur itu di Surabaya sampai Bondowoso. Udah. Kalau ke luar negeri di bawah. Jadi di bawah pelajar atau pekerja yang bekerja ke luar negeri. Motivasi saya ingin membantu masyarakat sekitar mendapatkan pekerjaan dari membantu saya membuat bumbu, kemudian membantu ibu-ibu muda yang belum bisa masak, sudah saya sediakan bumbu. Kemudian untuk ibu-ibu yang pekerja, jadi nggak usah repot lagi ulek-ulek bumbu, bumbunya sudah disediakan, masak jadi cepat. Karena waktu sekarang ini adalah waktu yang sangat unik, Mbak. Di era 4.2, 5.2 tadi, kegiatan usaha itu yang mampu bertahan adalah yang mampu beradaptasi. Kalau tidak mampu beradaptasi, jangankan untuk berkembang, bertahan pun sulit. Nah, mengapa seperti itu? Sekarang ini eranya adalah era digital. Sudah nggak zamannya lagi kita memamerkan produk secara tatap muka, sudah tidak zamannya lagi kita jualan secara langsung. Bahkan perusahaan-perusahaan besar sekelas Matahari, Giant pun sekarang ini dalam kondisi yang maju tidak, tapi mati pun tidak. Nah, menyikapi seperti itu, ini adalah kesempatan bagi teman-teman usaha mikro, khususnya di Kabupaten Magelang. Ini adalah kesempatan bagi ibu-ibu yang berdaster di Kabupaten Magelang. Betapa sekarang era komunikasi itu, era ibu-ibu sekarang itu yang mampu memasarkan produk di digital branding, kemudian di lewat online, ini insya Allah nanti yang akan terus berkembang, tumbuh menjadi usaha-usaha yang besar. Karena apa? Sekarang dunia ini betul sempitnya setelah dikenalkannya teknologi yang namanya teknologi informasi. Jadi sekali lagi saya tegaskan, usaha mikro yang mampu beradaptasi, mengadaptasikan di era digital ini adalah nantinya pada gilirannya akan menjadi usaha mikro yang akan terus tumbuh dan berkembang. Untuk teman-teman UKM di masa pandemi ini jangan menyerah, kita harus tetap semangat, terus belajar dan jangan lupa berdoa semoga pandemi cepat berlalu.